Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Syarifah dengan nomor induk mahasiswa 2120239 dari kelas PAIF. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang norma, khususnya menanamkan kesadaran dan keterikatan terhadap norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi sendiri adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tersebut tidak dijalankan atau tidak dilakukan. Ada beberapa pendapat mengenai norma menurut para ahli. Yang pertama yaitu Masionis, berpendapat bahwa pengertian norma merupakan suatu aturan dan kumpulan harapan masyarakat agar dapat memandu tindakan atau perilaku para anggotanya. Kemudian yang kedua ada M.S. Lawang, berpendapat bahwa norma merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan sesuatu tersebut pantas dan juga baik, sehingga sejumlah anggapan baik serta butuh untuk dihargai itu sebagaimana mestinya. Kemudian yang nomor 3 yaitu Hans Kelsen, berpendapat bahwa pengertian norma merupakan perintah yang secara tidak personal serta anonim. Kemudian yang keempat yaitu menurut Surjono Soekarno, berpendapat bahwa norma merupakan perangkat agar hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. Kemudian menurut Isworo Hadi Wiono, berpendapat bahwa norma merupakan peraturan atau petunjuk hidup guna memberikan panduan dalam bertindak, yang mana itu boleh untuk dilakukan serta tindakan atau perbuatan yang mana harus dihindari bahkan dilarang. Kemudian yang keenam menurut Gideon, berpendapat bahwa norma merupakan aturan atau prinsip yang konkret yang mana seharusnya dapat untuk dijaga serta diperhatikan oleh masyarakat. Yang ketujuh yaitu menurut Bellbaum, berpendapat bahwa norma merupakan alat agar dapat mengatur orang-orang agar melakukan perbuatan yang diletakkan atas dasar keyakinan serta pada beberapa sikap tertentu. Norma ada kaitannya dengan kerjasama yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau untuk mengatur setiap perbuatan pada masing-masing anggotanya agar dapat mencapai dan menjunjung nilai-nilai yang telah diyakini secara bersama-sama. Kemudian yang nomor 8 yaitu menurut Richard T. Sever and Robert P. Lamb, berpendapat bahwa norma adalah standar perilaku yang sudah mapan dan dipelihara oleh masyarakat. Norma sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Ada juga yang memiliki pendapat lain tentang pengertian norma, yaitu norma berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mos, yang merupakan bentuk jamak dari mores, yang berarti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan. Kemudian yang ke-9 menurut Craig Calhoun, berpendapat bahwa norma adalah pedoman atau aturan yang menyatakan mengenai bagaimana seseorang supaya bertindak dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Brumzelsis, berpendapat bahwa norma ialah rancangan yang sudah ideal mengenai perilaku manusia yang mana memberikan batasan untuk anggota-anggota masyarakat guna mendapatkan tujuan hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama. Macam-macam norma dapat dibedakan berdasarkan sifat, daya atau kekuatan pengikat norma tersebut, dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Berikut adalah macam-macam norma berdasarkan sifatnya. Pada umumnya,
Macam-macam norma terbagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu norma formal. Norma formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Norma formal mempunyai rasa kepercayaan yang lebih tinggi mengenai kemampuannya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena dibuat oleh lembaga-lembaga yang sifatnya formal atau resmi. Contohnya, perintah presiden, konstitusi, peraturan pemerintah, surat keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu norma non-formal. Norma non-formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Ciri-ciri norma non-formal ialah tidak tertulis atau jika tertulis hanya sebagai sebuah karya sastra, bukan dalam bentuk aturan yang baku yang disertakan dengan pembuat aturan itu sendiri. Selain itu, norma non-formal mempunyai jumlah yang lebih banyak. Kemudian macam-macam norma yang umum berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan diakui eksistensinya, yaitu yang pertama yaitu norma agama, kemudian norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Yang pertama yaitu norma agama. Macam-macam norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya tersebut disebut takwa. Kemudian yang kedua yaitu norma kesusilaan. Macam-macam norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani. Berdasarkan kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia menyimpan potensi nilai-nilai kesusilaan. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia yang berbudi, maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Tidak jarang ketentuan-ketentuan norma agama itu menjadi ketentuan-ketentuan norma kesusilaan, sebab pada hakikatnya nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan itu berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat budaya atau nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun mendorong untuk berbuat baik namun tidak bersumber dari hati nurani, tetapi hanyalah untuk sekedar menghargai orang lain dan pergaulan. Maka norma kesopanan bersifat kultural, kontekstual, nasional atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh kelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi kelompok masyarakat yang lain. Sejalan dengan sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu komunitas tertentu juga dapat berubah dari masa ke masa. Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh suatu komunitas tertentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa yang tidak bisa melanggar oleh komunitas yang sama. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa norma kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini sifatnya memaksa, dengan sanksinya yang tegas dan nyata. Inilah
yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum akan diancam dengan hukuman. Ancaman hukuman dapat berubah hukuman padan atau hukuman benda. Di samping itu, masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dan nyata dengan berbagai bentuk hukuman seperti yang telah dikemukakan itu tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Kemudian fungsi norma. 1. Sebagai suatu pedoman aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, fungsi norma yang merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di masyarakat. Yang ketiga, mengikat seluruh warga masyarakat. Hal ini karena fungsi norma disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Kemudian, yang keempat yaitu merupakan skala atau standar dari seluruh kategori tingkah laku masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Yang keenam, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Kemudian yang ketujuh, dapat menciptakan suasana yang tertib. Dan yang terakhir, dapat memberikan keteraturan dalam stabilitas dan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.